Astagfirullahaladzim, ini melarat nih. Bener disiram. Bapak, unyai lalu. Nggak tinggal gigi ngagusi ya gini. Inilah video yang direkam oleh warga. Api dengan cepat melahap 2 unit ruko yang berada di Ranai, Natuna, Kepulauan Riau. Para warga langsung mengambil barang-barang yang dapat diselamatkan. Menurut warga, kebakaran bermula dari ruko yang menjual gorden hingga merembet ke ruko bakso Solo. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga akibat korsleting listrik. Sebanyak 30 personil dan 2 unit mobil damkar serta dibantu 1 unit mobil damkar dari TNI AL dan Basarnas juga BPBD Natuna turut memadamkan api. Penyebab kebakaran sementara belum kita pastikan, tapi biasanya kalau lazimnya kalau kejadian kebakaran, kalau tidak ada ledakan kompor, kemudian dari dapur itu biasanya konslet. Karena ini rumah kayu, kalau konslet itu biasanya cepat ini apinya merambat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Hingga kini petugas pemadam kebakaran masih melakukan proses pemadaman api. Dari Natuna, Alfi Al-Rashid, tim iNews melaporkan. Jatuh dari lantai 3 ruko, seorang nenek terpaksa dievakuasi petugas damkar di Tambora, Jakarta Barat. Korban diturunkan petugas secara manual menggunakan tandu. Santai, rilekin sini. Seorang nenek berumur 80 tahun terluka di sendi kakinya usai terjatuh di lantai 3 sebuah ruko di Jalan Bandengan Selatan, Tambora, Jakarta Barat. Karena tak bisa berjalan untuk pulang ke rumahnya, korban meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Petugas kemudian menggunakan tandu untuk membawa turun korban melalui tangga. Proses evakuasi dilakukan petugas dengan ekstra hati-hati karena pasien terus mengerang kesakitan. Setelah tiba di bawah, korban dipindahkan ke ambulans. Jadi dari ruko lantai 3 mau turun dibawa ke rumah awalnya, namun begitu melihat kondisinya orang tidak bisa berdiri dan kesusahan untuk ini, makanya saran dari anggota kami Dinas Pemadam, setelah kita turunkan melalui tandu basket dari lantai 3 ke lantai dasar, kami sarankan untuk lebih baik ke ambulan. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Atma Jaya Penjaringan, Jakarta Utara untuk penanganan lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang anak yang berkonflik dengan hukum terkait pembunuhan terhadap ayah dan neneknya mengirimkan surat kepada sang ibu yang kini masih dalam perawatan. Sementara kepolisian telah mengirimkan berkas acara pemeriksaan pelaku ke kejaksaan. MAS, anak yang berkonflik dengan hukum setelah membunuh ayah dan neneknya, menuliskan sebuah surat untuk sang ibu yang kini masih dalam perawatan di rumah sakit karena mengalami sejumlah luka tusukan. Dalam suratnya, MAS menuliskan permohonan maaf kepada sang ibu dan berjanji akan memberikan bantuan kepada orang banyak dan mengucapkan terima kasih atas semuanya serta mengabarkan kalau dirinya baik-baik saja. Sementara itu, penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menyerahkan berkas pemeriksaan pelaku ke pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan meskipun hasil tes kejiwaan belum keluar. PPA Polres Jakarta Selatan sudah melengkapi berkas dari barang bukti, kemudian dari saksi-saksi sudah diperiksa, lanjut sudah dikirim ke kejaksaan. Ya, untuk kondisi dari ibu anak tersebut masih di rumah sakit Fatmawati, ya, rumah sakit Fatmawati. Kemudian untuk sementara ini memang dari pihak kepolisian belum bisa meminta keterangan. Karena apa? Kondisi dari fisik maupun mental dari ibu tersebut masih dalam pemulihan. Untuk tes kejiwaan belum keluar. Rencananya setelah hasil tes kejiwaan keluar, kepolisian akan menerangkan hasil tes kejiwaan dan motif dari aksi sadis pelaku.
Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Kuningan dan polisi membubarkan rencana jemaah Ahmadiyah menggelar kegiatan pengajian Jalsa Salana di Desa Manislor, Jalaksana. Saat dibubarkan, massa sempat bersih tegang dengan petugas. Ketegangan terjadi saat petugas gabungan dari kepolisian dan Satpol PP Kabupaten Kuningan mendesak agar jemaah Ahmadiyah yang ingin menggelar Jalsa Salana untuk tidak digelar. Ratusan massa yang sudah berdatangan ke lokasi berusaha meminta kepada aparat untuk tetap menggelar kegiatan tersebut. Bahkan sejumlah jemaah Ahmadiyah terlihat berteriak kepada petugas. Guna mencegah banyaknya jemaah Ahmadiyah yang datang dari berbagai lokasi, sejak Jumat pagi polisi melakukan berbagai penyekatan jalan agar rombongan jemaah Ahmadiyah tidak bisa menuju lokasi kegiatan. Pelarangan kegiatan jemaah Ahmadiyah sendiri dilakukan berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Barat Pergub Jabar nomor 12 tahun 2011 tentang pelarangan aktivitas jemaah Ahmadiyah. Demi keamanan ya, kami tidak ingin ada hal-hal yang tidak diinginkan, makanya sampai hari ini kami masih melakukan pengamanan itu untuk semua rasa aman, kondusivitas, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada masyarakat kita di Kabupaten Kuningan. Bab 3 larangan tentang aktivitas jemaah Ahmadiyah pasal 3 saya menyampaikan ayat 1 penganut anggota dan atau anggota pengurus jemaah Ahmadiyah dilarang melakukan aktivitas dan atau kegiatan dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan dengan kegiatan penyebaran, penafsiran dan aktivitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam. Meski sempat memanas, kegiatan tersebut akhirnya dibatalkan. Namun, alasan pembatalan pun dipertanyakan oleh pihak Ahmadiyah. Meski sudah dibatalkan, namun petugas gabungan masih berjaga di sekitar lokasi rencana digelarnya kegiatan di Desa Manislor, Jalaksana. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap kasus perampokan yang mengakibatkan 3 orang dalam satu keluarga meninggal dunia di Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancer, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pelaku ternyata adik dari salah satu korban. Polisi menangkap Yusa Cahyo Utomo yang merupakan adik dari salah satu korban dalam kasus perampokan disertai pembunuhan 3 orang dalam satu keluarga di Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancer, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Tersangka terpaksa ditembak akibat melawan petugas saat akan diringkus. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku nekat menganiaya kakak kandung dan kakak ipar serta kedua keponakannya lantaran sakit hati setelah dirinya meminjam uang kepada korban namun tidak ditanggapi. Dirinya sengaja datang dengan membawa palu kemudian menganiaya 3 korban yang merupakan satu keluarga. Awal dari cek TKP dan olah TKP, tim bergerak untuk melakukan penyelidikan dan akhirnya tidak sampai 24 jam pelaku pembunuhan berencana dapat kita tangkap di daerah Lamongan. Adapun pelaku atas nama Yusak adalah adik kandung dari korban perempuan. Motifnya yang bersangkutan adalah karena sakit hati, tersangka meminjam uang kepada korban tidak dibantu, tersangka meminta tolong juga tidak dibantu, dan ada satu lagi motif tersangka merasa sakit hati karena korban diduga mengusir orang tuanya karena orang tuanya mau nikah lagi. Jadi korban saat ini sudah dikebumikan, untuk anaknya masih dalam proses perawatan intensif. Pemirsa, suasana duka menyelimuti sebuah gereja di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, tempat ketiga korban perampokan disertai pembunuhan disemayamkan. Ketiga jenazah yang merupakan suami, istri, dan anaknya dimakamkan dalam satu liang kubur di pemakaman desa setempat. Agus Komarudin, Kristina, dan anaknya Christian Agusta, warga desa Pandantoyo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang menjadi korban perampokan disertai pembunuhan dimakamkan dalam satu liang kubur. Sebelum dimakamkan, ketiga jenazah korban disemayamkan di gereja desa setempat.
Beberapa kerabat tidak kuasa meneteskan air mata saat ketiga jenazah dimakamkan. Korban yang berprofesi sebagai guru dikenal ramah dan suka bergaul dengan siapapun. Namun korban juga pendiam dan tidak pernah bercerita jika ada masalah. Sementara korban sejak 2 hari lalu diketahui tidak datang ke sekolah karena izin mengikuti kegiatan di BKD Kabupaten Kediri. Dia itu orangnya pendiam, tapi baik, kesehariannya baik sekali. Waktu itu guru kelas 4. Terus infonya kan hari Rabu tidak masuk izin. Ada acara apa sih? Izin ada acara ke BKD. Namun temannya yang ikutan sama acara itu kok nggak ada. Yang bersangkutan nggak ada di sana, terus menelpon ke SD saya. Katanya, Pak Agus gimana kok nggak kesini? Jawaban temannya nanti saya hubungi. Sementara keluarga dan orang tua korban belum bisa dimintai keterangan karena masih syok dan trauma. Sedangkan putra korban yang selamat masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Kota Kediri. Pasangan suami istri dan anak tewas di dalam rumah setelah diduga jadi korban perampokan di Kediri, Jawa Timur. Sementara satu anak lainnya mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit. Petugas Inafis Polres Kediri, Jawa Timur mengevakuasi 3 jenazah dan seorang anak dalam keadaan kritis yang merupakan satu keluarga dari dalam rumah di Desa Pandantoyo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Diketahui 3 korban tewas yang diduga akibat pukulan benda tumpul itu adalah Agus Komarudin dan Kristina, pasangan suami istri berprofesi sebagai guru SD dan anaknya Christian Agusta. Sementara itu satu korban luka Samuel Putra, anak korban tewas, telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan mendapatkan perawatan intensif. Dugaannya para korban mengalami kekerasan fisik, pukulan benda tumpul. Bagian apa aja? Nanti kita jelaskan setelah hasil otopsi keluar. Oke. Ada barang apa saja yang hilang, Dan? Dari hasil olah TKP ada mobil yang hilang dan beberapa barang lainnya yang hilang. Diketahui sebelumnya peristiwa itu terkuak setelah sejumlah guru tempat korban mengajar mendatangi rumah korban. Hal itu dilakukan karena korban tidak bisa dihubungi dan 1 hari tidak mengajar. Namun sesampainya di rumah korban, mereka terkejut saat melihat kondisi 3 korban sudah tidak bernyawa, sementara 1 korban lainnya masih hidup dengan sejumlah luka. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Dituduh melawan saat ditangkap, seorang pria terduga pelaku kasus pencurian di Lampung Timur tewas ditembak oknum polisi. Miris kejadian tersebut terjadi di hadapan istri dan anaknya hingga menimbulkan trauma mendalam. Ramadan, seorang terduga pelaku kasus pencurian kendaraan bermotor, tewas usai oknum polisi melepaskan timah panas ke bagian tubuhnya. Peristiwa tersebut terjadi saat polisi menangkap Ramadan di kediamannya di Desa Batu Badak, Kabupaten Lampung Timur, akhir Maret 2024 lalu. Sebelumnya diketahui saat penangkapan, pria itu dituding melakukan perlawanan dengan senjata api miliknya. Sehingga oknum polisi mengaku terpaksa menembak terduga pelaku meskipun di hadapan anak dan istrinya. Tuduhan tersebut dibantah oleh pihak keluarga. Sakdiah, istri korban, menjelaskan Ramadan ditembak seketika saat dirinya akan menuju ruang tamu dan berpapasan dengan petugas kepolisian usai memperbaiki sandal di ruang tengah rumahnya. Ma, bantuin. Gini lagi, rangkul lagi. Ini saya berdarah semua baju saya waktu itu. Habis itu lepas dari tangan saya, dia diseret ke depan situ. Saya kejar lagi. Diseret sama polisi lagi. Sama 2 polisi itu ke depan. Habis nyampe depan saya rangkul lagi suami saya. "Ma, tolong saya, Ma," katanya gitu. Saya pegang lagi tangannya. Habis itu, gini katanya, langsung lemas, dia lepas tangannya, saya pegang. Ya bangun ya, nggak bangun lagi, diseret sampai mobil. Terkait peristiwa itu, pihak keluarga bersama dengan tim penasihat hukum dari LBH Badar Lampung telah melayangkan aduan ke Divisi Propam Mabes Polri dengan 5 pihak sebagai terlapor.
karena LBH Bandar Lampung mendapatkan pengaduan dari istri dan keluarganya, selanjutnya kita melakukan pengaduan ke Propam Mabes Polri. Dan prosesnya hari ini keluarga sudah dilakukan pemeriksaan dan terakhir Propam Mabes Polri juga telah mengirimkan surat perkembangan terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan dan ditemukan adanya dugaan pelanggaran etik. Keluarga pun berharap akan ada keadilan yang didapat pihak korban. Terlebih kejadian tersebut juga turut membuat kedua anak perempuannya yang berusia 7 dan 14 tahun mengalami trauma mendalam. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Tristanto, iNews melaporkan. Dalam sebulan terakhir, sejumlah aksi kekerasan telah dilakukan oleh oknum polisi di berbagai wilayah, mulai dari tembak rekan hingga bunuh ibu dengan tabung gas. Kasus kekerasan yang dilakukan oknum polisi menimpa Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Rianto Ulil Ansar. AKP Rianto tewas setelah ditembak Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar. Korban mengalami luka tembak kepala sebelah kanan. Jenazah almarhum Kompol Anumerta Rianto Ulil dimakamkan secara kedinasan di Taman Makam Siri Napase, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Aibda R menembak siswa SMK inisial GR hingga tewas di Jalan Simongan, Semarang, Jawa Tengah. Pelaku disebut tak terima karena dipepet hingga akhirnya menembak korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, Aibda R melanggar pasal 338 dan 351 KUHP tentang menghilangkan nyawa orang lain. Sementara terkait pelanggaran kode etik dalam penyalahgunaan senjata api masih dilakukan pemeriksaan. Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, seorang oknum polisi yang bertugas di Polres Bekasi Polda Metro Jaya tega menganiaya ibu kandungnya hingga tewas dengan menggunakan gas 3 kg. Usai aniaya ibu kandungnya hingga tewas, pelaku sempat kabur hingga akhirnya petugas Satpropam Polres Bogor berhasil menangkap pelaku berinisial N alias Ucok di kediamannya di Jelengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kini pelaku telah menjalani proses hukum dan kode etik.